teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Arlukman. Pada video kali ini masih berlanjut pada video yang sebelumnya, yaitu tentang mesin CNC yang berbasis GRBL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoneksikan antara PC atau laptop dengan mesin CNC yang berbasis GRBL tanpa menggunakan kabel data. Seperti yang teman-teman lihat pada CNC yang ada di sini, ini koneksinya masih menggunakan kabel data. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada kabel data yang disambungkan ke mesin CNC. Nah, pada video kali ini nanti saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengoneksikan antara PC atau laptop dengan mesin CNC tanpa menggunakan kabel data, namun nanti dalam berkomunikasi via wireless. Untuk itu diperlukan sebuah modul, yaitu modul Bluetooth HC05. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti modul Bluetooth ini kita pasang pada mesin CNC-nya agar mesin CNC bisa saling berkomunikasi dengan PC atau laptop, dengan syarat untuk laptopnya juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Oke teman-teman, bagaimana cara merakitnya? Bisa ikutin terus videonya sampai dengan selesai. Sebelum kita memasang modul Bluetooth ini ke dalam seal CNC-nya atau ke mesin CNC-nya, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa konfigurasi yang ada di dalam modul Bluetooth ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui nama dari modul Bluetooth ini. Kemudian kita juga harus mengetahui password dari modul Bluetooth ini. Dan yang terpenting adalah kita harus mengetahui baut thread yang digunakan oleh Bluetooth ini. Karena untuk baut threadnya nanti harus sama dengan baut thread yang akan digunakan di seal CNC-nya atau di microcontroller-nya. Nanti pada file GRBL, khususnya file config itu, nanti kita bisa mengeditnya untuk baut threadnya. Pada baut threadnya nanti di config-nya itu harus disesuaikan sesuai dengan baut thread yang ada di modul Bluetooth ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi ini kita harus masuk ke mode AT common. Nah, untuk melakukan konfigurasi kita membutuhkan sebuah converter seperti ini. Ini adalah converter USB to TTL. Nah, nanti kita bisa menghubungkannya untuk melakukan konfigurasi dari modul Bluetooth ini. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel jumper. Nah, untuk penyambungannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi 5 volt kita hubungkan ke 5 volt, kemudian ground kita hubungkan ke ground. Nah, sedangkan pada USB to TTL ini ada RXD itu dihubungkan ke TX pada modul Bluetooth. Kemudian pada TXD USB to TTL itu dihubungkan ke RX pada modul Bluetooth. Oke, setelah kita sambungkan, selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi.
Nah, agar modul Bluetooth ini masuk ke mode AT command, maka terlebih dahulu kita tekan pada tombol reset yang ada di sini. Kita tekan, jangan dilepas. Kemudian untuk konverternya langsung kita tancapkan sambil kita tetap menekan tombol reset pada modul Bluetooth-nya, dan kita tancapkan ke USB pada laptopnya. Nah, kemudian baru kita lepas tombol reset yang ada di modul Bluetooth. Nah, jika pada indikator modul Bluetooth berkedip lambat, itu artinya modul Bluetooth sudah masuk ke mode AT command. Nah, sekarang sudah siap untuk dikonfigurasikan. Nah, caranya kita bisa langsung masuk ke Arduino ID-nya. Nah, yang pertama untuk melakukan konfigurasinya, kita pilih ke menu tool, kemudian kita pilih serial monitor. Oke. Setelah itu kita atur di sini baud rate-nya, kita pilih 38400. Kemudian untuk yang di sininya masih tetap sama, baud NL dan CR. Kemudian untuk mengawali untuk mode AT kita ketik AT kemudian enter. Jika dijawab oke, artinya kita sudah masuk ke mode AT. Oke, untuk melihat nama dari modul Bluetooth-nya, kita bisa perintahkan dengan perintah AT plus name kemudian tanda tanya. Ini adalah perintah untuk menampilkan nama dari modul Bluetooth-nya. Jika kita enter, maka akan tampil nama dari modul Bluetooth-nya adalah HC05. Kita juga bisa merubahnya dengan cara perintah AT plus name sama dengan, kemudian misalnya kita akan memberikan nama mesin CNC, kemudian kita enter. Jika dijawab oke, artinya kita sudah berhasil merubah nama dari modul Bluetooth-nya. Untuk memastikan apakah sudah berubah, kita bisa ketik lagi AT plus name kemudian tanda tanya. Kita akhiri enter. Oke, sekarang sudah muncul bahwa namanya sudah ganti menjadi mesin CNC. Kemudian berikutnya kita bisa melihat password dari modul Bluetooth-nya dengan kita ketik perintah AT plus PSWD tanda tanya. Itu artinya perintah untuk melihat password dari modul Bluetooth ini. Kita enter. Oke, di sini tampil bahwa password dari modul Bluetooth-nya adalah 1234. Kita juga bisa mengganti nama passwordnya dengan perintah AT plus PSWD sama dengan, kemudian kita bisa kasih petik dan kita ganti misalnya 1122, kemudian petik lagi atas dan kita tekan enter. Jika dijawab oke, artinya password sudah berhasil kita ganti. Nah, untuk memastikan apakah password itu sudah diganti, kita lakukan perintah lagi AT plus
PSBD tanda tanya, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah tampil bahwa passwordnya sudah diganti dengan passwordnya 1122 ini. Kemudian yang satu lagi adalah untuk melihat baud rate dari modul Bluetooth ini. Kita bisa melakukan perintah ATI plus UART kemudian tanda tanya, akhiri dengan enter, maka akan tampil bahwa baud rate yang digunakan oleh Bluetooth ini adalah 9600. Kita juga bisa menggantinya dengan cara kita melakukan perintah ATI kemudian plus UART sama dengan, misalnya akan kita ganti dengan baud rate 38400, kemudian kita kasih koma 0,0, kemudian kita enter. Jika dijawab oke, artinya kita sudah berhasil merubah untuk baud rate. Untuk memastikannya kita bisa lakukan perintah ATI plus UART tanda tanya, kemudian enter. Nah, di sini sudah tampil bahwa baud rate-nya sudah diganti menjadi 38400. Nah, ini adalah beberapa yang perlu kita perhatikan untuk nama dari modul CNC, kemudian password dan baud rate. Kita sudah melakukan konfigurasinya. Oke, kita telah berhasil melakukan konfigurasi modul Bluetooth-nya. Sekarang kita cabut untuk konverternya. Nah, nanti modul Bluetooth ini bisa kita pasang pada seal CNC-nya. Nah, ini adalah microcontrollernya yang nanti akan kita upload ulang. Kemudian setelah kita upload nanti baru kita pasang untuk modul Bluetooth-nya. Oke, teman-teman, mari kita bongkar dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan upload ulang pada Arduino Uno-nya. Karena pada file GRBL-nya, khususnya pada file config-nya harus disesuaikan, yaitu pada perintah baud rate-nya. Nanti harus disesuaikan dengan baud rate yang sudah kita setting pada modul Bluetooth-nya. Pada modul Bluetooth tadi sudah disetting baud rate-nya menggunakan 38400. Maka nanti pada config yang ada di file GRBL-nya untuk baud rate-nya juga harus diganti menjadi baud rate 38400. Oke, sekarang kita tancapkan dulu untuk kabel datanya ke Arduino Uno karena mau kita upload ulang. Oke, selanjutnya kita lihat pada layar monitor di laptop. Nah, sebelum kita melakukan upload ulang pada file GRBL-nya, kita harus melakukan pengeditan pada
file GRBL-nya, yaitu file config-nya. Nah, untuk itu kita bisa lihat file GRBL-nya. Di sini saya tempatkan di drive C, kemudian di dalam program file di sini ada Arduino. Pada Arduino kita masuk ke libraries, dan pada libraries di sini ada file GRBL. Kita buka file GRBL-nya. Nah, pada file GRBL di sini ada file config.h. Nah, disinilah file yang akan kita edit. Kita bisa klik kanan pada file config, kemudian pilih atau edit notepad++. Kemudian kita buka, tunggu dulu. Nah, ini adalah isi dari file config-nya. Nah, kemudian kita cari untuk baud rate-nya dengan cara kita search aja, kemudian find, kita ketik di sini baud, kemudian kita find. Oke, sekarang untuk baud rate-nya bisa kita lihat sudah ketemu. Di sini untuk baud rate-nya adalah 11.5.200. Nah, pada modul Bluetooth yang akan kita gunakan sudah dikonfigurasikan untuk baud rate-nya adalah 38400. Untuk itu di sini harus kita rubah menjadi 38400 karena harus sesuai dengan modul Bluetooth yang sudah kita setting. Nah, setelah baud rate ini kita sesuaikan dengan modul Bluetooth-nya, sekarang tinggal kita save aja. Oke. Kemudian untuk memastikannya kita tutup dulu. Nah, kemudian kita klik lagi pada config.h-nya, klik kanan, kemudian masuk ke edit lagi. Kita pastikan apakah sudah berubah untuk baud rate-nya. Kita set lagi, kemudian pilih find. Kini pada filenya kita ketik baud, langsung kita pilih klik find next. Nah, maka baud rate-nya ini langsung ketemu. Di sini sudah berubah ya. Untuk baud rate-nya adalah 38400, artinya sudah sama dengan baud rate pada modul Bluetooth yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita tutup dan silang. Ini juga disilang dan kita langsung masuk ke Arduino ID-nya. Kita masuk ke menu file, kemudian example, dan kita cari di sini adalah GRBL dan kita pilih yang ini. Nah, ini adalah file GRBL-nya. Kemudian langsung kita upload. Sebelum kita upload, pastikan dulu masuk ke menu tool. Kita lihat untuk portnya sudah di COM5, artinya bahwa kabel data sudah tertancap di COM5. Kemudian untuk boardnya adalah Arduino Uno. Ini sudah terpilih Arduino Uno. Dan langkah selanjutnya langsung kita pilih klik pada tombol upload. Oke, kita tunggu sampai upload selesai. Oke, upload telah selesai dengan ditandai tulisan done uploading, artinya upload telah selesai. Sekarang kita tutup.
Berikutnya kita bisa cabut untuk kabel datanya setelah kita selesai mengupload. Dan kita bisa langsung memasang untuk seal CNC nya ke Arduino Uno nya. Nah, untuk langkah berikutnya adalah memasang modul Bluetooth nya. Untuk memasang modul Bluetooth nya kita membutuhkan kabel jumper. Nah, kita hubungkan untuk kabel jumpernya. Kabel warna biru saya hubungkan ke plus 5 volt pada Bluetooth. Kemudian kabel hijau saya hubungkan ke ground pada modul Bluetooth. Kemudian untuk TX saya hubungkan ke kabel warna putih, dan RX saya hubungkan ke kabel warna hitam. Oke, seperti ini menghubungkannya. Kemudian untuk menghubungkan ke seal CNC nya, teman-teman bisa lihat tadi untuk kabel biru pada Bluetooth itu dihubungkan ke VCC 5 volt. Di sini untuk menghubungkannya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kabel biru adalah kabel 5 volt. Pada Bluetooth kita hubungkan pada seal CNC yang pada pin 5 volt. Kemudian kabel hijau adalah ground, kita hubungkan ke ground. Ground adalah di sini. Kemudian untuk kabel warna putih adalah TX. TX kita hubungkan ke RX pada seal CNC. Kemudian kabel warna hitam pada Bluetooth adalah RX. RX dihubungkan ke TX pada seal CNC nya. Nah, jadi cara menghubungkannya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengetesnya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengetesan pada seal CNC dan microcontroller Arduino nya yang sudah dilengkapi dengan modul Bluetooth, perlu teman-teman perhatikan pada CNC yang menggunakan kabel data itu untuk Arduino nya sudah mendapatkan tegangan dari laptop atau PC. Pada saat kabel data kita tancap ke sini, otomatis Arduino ini sudah mendapatkan tegangan dari laptop atau dari PC nya. Nah, karena ini dalam berkomunikasi sudah menggunakan Bluetooth, sehingga kabel data ini sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sedangkan Arduino ini berarti tidak mendapatkan tegangan. Untuk itu nanti diperlukan dua tegangan. Yang satu itu tegangan untuk seal CNC nya, dan satu tegangan untuk microcontrollernya atau ke Arduino nya. Nah, untuk Arduino saya setting untuk tegangannya 9 volt. Ini nanti di sini. Kemudian untuk seal CNC nya tegangannya 15 volt. Jadi saya menggunakan satu power supply. Ini adalah power supply-nya.
Saya menggunakan power supply dengan tegangan 15 volt. 15 volt ini teman-teman bisa lihat tegangannya 15 volt dan 4 ampere. Nah, dari output 15 volt ini nanti ada yang kita hubungkan langsung. Nah, yang ini kabel kuning dan hitam ini adalah 15 volt murni dari power supply-nya. Nah, ini nanti untuk tegangan seal CNC-nya yang nanti dihubungkan ke sini. Ya. Kemudian yang ini dari 15 volt kita turunkan menggunakan step down mini ini. Kita turunkan menjadi tegangannya 9 volt. Kita bisa atur melalui trim pot yang ada di sini. Kita trim, kemudian kita ukur menggunakan multitester sampai didapatkan tegangan 9 volt. Nah, tegangan 9 volt ini nanti digunakan untuk menyuplai Arduino-nya yang ada di sini. Nah, kita tancapkan di sini. Jadi nanti ini masing-masing mempunyai tegangan sendiri-sendiri. Jadi membutuhkan dua tegangan yang berbeda. Oke, mungkin ini yang perlu teman-teman ketahui, dan selanjutnya mari kita coba dulu apakah sudah bisa berkomunikasi dengan PC atau ke laptopnya. Oke teman-teman, mari kita coba. Sebelumnya power supply kita tancapkan dulu ke 220 volt, dan untuk indikator Bluetooth sudah menyala. Sekarang kita setting pada komputernya. Nah, setelah mesin CNC-nya kita nyalakan, untuk langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi pada Bluetooth-nya yang ada di PC. Kita deteksi dulu untuk Bluetooth dari mesin CNC. Kita pilih show Bluetooth device, kemudian nanti laptop akan mencari device yang sedang aktif. Nah, sekarang untuk mesin CNC-nya sudah terdeteksi dengan nama, pada Bluetooth-nya sudah dikasih nama mesin CNC. Untuk langkah selanjutnya kita klik kanan dulu, kemudian pilih properti. Nah, bisa kita lihat di sini yang perlu kita perhatikan adalah, nah di sini pada Bluetooth service di sini tertera serial port SPP. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang ini, COM16. Nah, COM16 ini nanti yang akan kita setting di G-code sendernya atau di kontrol CNC-nya. Kalau sudah kita oke, kemudian kita tutup ini dan kita pilih untuk GRBL control atau mungkin universal G-code sender. Saya lebih suka menggunakan GRBL controller. Kita buka. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke service, kemudian kita pilih setting. Nah, pada setting di sini menentukan port. Nah, tadi portnya adalah COM16, jadi kita pilih COM16. Kemudian baud rate-nya pada Bluetooth di CNC-nya itu sudah disetting menggunakan baud rate 38400. Jadi kita pilih 38400. Kalau sudah, kita pilih enter. Oke, sekarang laptop sudah connect dengan mesin CNC-nya. Sekarang bisa kita coba mendemokan apakah mesin CNC dapat
berkomunikasi dengan mode wireless. Kita pilih dulu. Sudah. Oke, coba diperhatikan apakah motor stepernya dapat bergerak. Jika motor stepper dapat bergerak, artinya komunikasi antara Bluetooth dengan PC-nya sudah berhasil. Kita pilih send. Oke, bisa diperhatikan sekarang motor stepernya sudah dapat berputar, artinya komunikasi antara HC05 Bluetooth dengan PC atau dengan laptopnya sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya nanti untuk microcontrollernya sama seal CNC-nya bisa kita pasang pada mesin CNC-nya. Oke teman-teman, sekarang microcontrollernya sudah kita pasang. Ini. Dan sekarang kabel data sudah dilepas. Sekarang menggunakan mode Bluetooth. Jadi cara berkomunikasinya secara wireless. Sekarang mari kita coba untuk memotong triplek dengan bentuk bintang. Nah, komputernya saya tempatkan di sini. Nah, karena netbook saya tidak ada fasilitas Bluetooth-nya, jadi saya tambahkan dengan Bluetooth USB. Oke, sekarang kita buka untuk filenya. Oke, file bintang. Kemudian langsung kita send. Teman-teman bisa lihat Oke, mesin CNC telah berhasil memotong triplek dalam bentuk bintang. Nah, sekarang kita lihat komputernya. Pada laptopnya juga sudah selesai pekerjaannya. Nah, kita coba lihat. Oke, sekarang coba saya ambil potongan bintangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.